Junior. Masya Allah. Luar biasa. Baik, terima kasih dari kami. Semoga bermanfaat ya ketemuan kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir Allah Akbar. Allahu Akbar, merdeka. Terima kasih kepada rekan-rekan ISIS Junior, Bang Arif, dan Bapak Ibu sekalian. ISIS Junior ini adalah anak muda kreatif dan penuh semangat yang tergabung dalam Garuda Keadilan. Berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Hadirin hadirat yang berbahagia dimanapun Anda berada, marilah kita saksikan video profil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Segala sesuatu memang dimulai dengan cita-cita dan mimpi, bukan berkhayal. Hanya untuk nasional kita, untuk bangsa kita, untuk dunia Islam, dan untuk masyarakat dunia. Menantikan pemimpin-pemimpin yang muncul dari negeri ini untuk memimpin nasional kita, memimpin negeri kita, dan memimpin dunia Islam. Thumma innahum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalau kita anak dari itu semua, pasti akan mati. Pasti kita hidup di dunia. Ini satu isyarat bahwa hidup di dunia itu pasti akan tidak siapa. Tinggal apa yang bisa kita lakukan dalam hidup yang singkat. Saya inginkan tantangan yang kita hadapi, kita harus solid dan waspada. Yang terjadi adalah keinginan Allah. Dari hari ke hari kita melihat kecintaan umat kepada partai luar biasa. Bukan karena skenario kita, bukan karena kehebatan kita, kita berikhtiar berusaha. Dan kita selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin hubungan dijaga, soliditas internal dijaga. Itu modal yang sangat besar. Soliditas internal ini tidak semua partai punya. Berbanyak amal soleh dan keikhlasan. Tingkatkan silaturahim kita kepada seluruh masyarakat. Jadi kita berkhidmat untuk rakyat, melayani rakyat, bukan hanya retorika, bukan teknik, tapi terbukti di lapangan. Saya inginkan di 2024, saya inginkan kita mampu meraih menjadi partai nomor 1 di negeri ini. Siapa wujudkannya? Takbir! Takbir! Dari Bagan membawa ikan. Ikan sarden di dalam peti es. Cakep. Ini benar ini ya. Mari bersama kita dengarkan arahan dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Kepadanya kami persilahkan. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا محمد القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وعلى آله وصحبه ومن ادعى بدعوته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang memberikan kita kesempatan pada malam hari ini. Sebahagian kecil kita offline di tempat ini, dan saudara-saudara kita dari seluruh penjuru tanah air insyaallah ikut menyaksikan acara pada malam hari ini. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Syura, tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, Presiden Partai dan seluruh jajarannya, Sekjen, Ketua MPP, Ketua Dewan Syariah, dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Ketua Fraksi MPR, Ketua Fraksi DPR, dan seluruh anggota Dewan DPR RI yang hadir pada malam hari ini, dan saudara-saudara kita di seluruh penjuru tanah air, jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, dan seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera di seluruh tanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Takbir. Yang ingin saya sampaikan seperti tema yang tertulis di sini, terus melayani dan membela rakyat. Satu tema, dan ini saya yakin hasil Rakernas terpanjang di dunia. 18 hari siang malam lagi. Tidak mungkin Rakernas cuma siang, kan ada malam juga. Walaupun malamnya itu sebagian juga pasti dipakai untuk tidur, dan mimpinya itu muncul ide-ide dan gagasan-gagasan yang indah. Bayangkan sambil tidur mimpi muncul gagasan-gagasan baru. Jadi selama 18 hari memang saya lihat-lihat acara Rakernas Partai A, Partai B, C paling 2-3 hari. Ini 18 hari, Masya Allah. Dan yang kita banggakan adalah endingnya, tujuannya bagaimana terus melayani rakyat, mewujudkan cita-cita dan keinginan kelompok marginal, kelompok miskin, para buruh, para petani, para kelompok-kelompok miskin, ibu rumah tangga, dan seluruh komponen bangsa. Banyak keinginan, cita-cita mereka, dan mereka berharap kalaupun saat ini mereka dalam kondisi susah, mereka berharap ke depan anak cucu mereka bisa meraih kehidupan yang lebih bagus ke depan. Siap mewujudkannya biiznillah. Takbir. Kalau bangsa-bangsa lain mampu mensejahterakan rakyatnya, ya kita harus. Saya teringat peristiwa di Izmir 1 tahun lalu. 1 tahun lalu gempa yang begitu dahsyat, 25.000 rumah hancur, ribuan luka-luka, yang meninggal tidak sampai 50. Tapi dalam waktu 1 tahun, pemerintah Turki
membangun 25.000 dengan fondasi dan kekuatan yang jauh lebih bagus. Kalau bangsa lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan yang membuat saya tersentuh di hati, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dia mengatakan, negara tidak akan bahagia sampai rakyat juga merasakan kebahagiaan. Dan yang ungkapan yang berikutnya dia katakan, orang-orang tua kita memberikan definisi negara adalah seorang ayah, seorang bapak, dan rakyat adalah anak-anaknya. Tidak mungkin seorang ayah akan melentarkan dan menyengsarakan rakyat-rakyatnya. Jadi kalau negara adalah ayah dan bapak, tidak mungkin mensia-siakan anak-anaknya, menyengsarakan anak-anaknya, menyengsarakan rakyatnya. Tidak mungkin itu terjadi. Kapan negara kita mampu mewujudkan hal yang demikian? Kalau negara lain mampu, kita harus mampu. Dan saya berharap, dan saya perintahkan, instruksikan di sini, seluruh kader-kader PKS yang menjadi gubernur, bupati, wali kota harus meniru junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebentar lagi akan saya akan jelaskan apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hadis yang akan saya sebutkan dan 1 contoh dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama, ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, ketika beliau berada di kota Mekah, Rasul musuh kaum kufar Quraisy, tapi mereka yang kaya raya menitipkan harta bendanya kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Amin, pasti aman. Dan ketika hijrah ke kota Madinah, Islam tidak menghalalkan segala cara. Dipesankan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhahu, kembalikan harta ini kepada pemiliknya. Selama 3 hari Sayyidina Ali, sampai terlambat menyusul Rasul 3 hari, dikembalikan semuanya. Rasul berangkat ke Madinah dengan sangat sederhana. Perjalanan 10 hari atau kurang lebihlah 10 hari. Tidak ada dalam ajaran Islam kita ambil harta ini dan kita gunakan untuk melawan musuh-musuh Islam. Tidak ada. Kembalikan. Di perjalanan, ya, makanan bekal sudah habis. Mampir di salah satu perkemahan. Memang bangsa jahiliyah, tapi ingat, ada nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi ada pertanyaan sederhana. Wallahu alam, Allah Maha tahu. Kenapa risalah Islam diturunkan di bangsa Arab? Kenapa tidak di Romawi, di Persia, bangsa-bangsa yang sudah punya peradaban besar? Bangsa yang miskin, yang tidak begitu dikenal. Kenapa tidak diturunkan kepada bangsa-bangsa lain? Ketika saya bertanya kepada sebagian ikhwah, saya tanya, ya mereka mengatakan mereka jahiliyah. Ya benar, penyembah berhala, dan mereka juga punya sekian banyak kerusakan, tapi ada nilai-nilai yang sangat positif yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Apa itu? Jiwa kesatria, pemberani, tidak ada cerita bohong. Anas ibn Malik mengatakan, kami tidak tahu bohong dan tidak tahu definisi bohong apa itu. Pemurah, jujur, hafalannya cepat.
sekali mendengar hafal sudah. Kita sekali mendengar hafal. Hafalan berikutnya hafal juga, yang pertama hilang. Tapi yang penting jangan sampai lupa nama istri. Nah, ini penting. Jangan semakin tua lupa, apalagi menyebutkan nama yang lain. Nah, itu bahaya. Kalau udah jam-jam begini ada yang ngantuk, jadi mesti dibangun. Bayangkan 18 hari Rakernas ini, apalagi pakai nikop semua begini, tidur pun kita tidak tahu. Jadi tolong saling mengingatkan. Nah, itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Jangan kening jauh-jauh di depan nih, kalau tidur Anda udah nggak tahu lagi juga. Sampailah baginda Rasul di perkemahan Ummi Ma'bad. Nah, ini kepemurahan. Tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin masih antum mau, kenapa diturunkan? Sekali lagi Allah yang Maha tahu. Di samping sifat-sifat yang tadi, bangsa-bangsa lain di dunia itu akhlaknya sudah tidak karuan. Ada yang berbuat kepada ibunya, kepada saudara perempuannya rusak. Kelompok jahiliyah ketika diambil baiat oleh Rasul, para sahabiat, tidak boleh begini, tidak boleh berzina. Hindun mengatakan, ataznil hurratu ya Rasulullah. Apakah ada wanita yang merdeka itu berbuat zina? Coba. Jadi menghargai wanita, menjaga tetangga luar biasa, walaupun beda agama. Sehingga salah satu sahabiat muslimah, suaminya di Madinah, dia udah masuk Islam, bawa anaknya untuk berangkat ke Madinah. Tetangganya melihat di Tanim, artinya di luar kota Mekah. Wahai saudaraku, mau kemana? Ini tetangganya. Saya akan ke Madinah nyusul suami saya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu di jalan, kamu sendirian, saya antar. Ini musyrik coba. Apa yang akan dikatakan oleh dunia, kamu tetangga saya, kemudian terjadi sesuatu di jalan, diantar sampai ke Madinah, beda agama. Sampai di sana dia pulang. Jadi menjaga kehormatan tetangga, sudah luar biasa. Jadi tidak ada definisi bohong. Sudah ketika diturunkan Al-Quran, As-Sunnah, sampai. Masih banyaklah contoh-contoh yang lain. Tapi saya kembali kepada Ummi Ma'bad. Dia tidak tahu kalau ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, adakah sesuatu yang bisa kita, biasa kalau di padang pasir mereka punya unta, punya kambing. Ummi Ma'bad mengatakan, nggak ada susu. Ada kambing betina tua udah nggak ada. Jangankan susunya, dagingnya pun udah nggak ada. Kurus. Izinkan aku memerasnya. Sambil Rasul berdoa, Allahumma barik, berikanlah keberkahan kepada kambing ini wahai Allah. Diperas, berliter-liter keluar air, coba. Air susunya. Nah, ini yang akan saya garis bawahi. Setelah berliter-liter itu diberikan kepada rombongan, pemilik kemah semua sudah minum semuanya, barulah Rasul meminum sambil bersabda, saqil qaum akhiruhum, yang memberikan minum pada semua orang terakhir baru minum. Ini harus diberikan, diambil contoh kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dan antum semuanya ketika melayani rakyat, memberikan pelayanan pada umat yang terdepan untuk memberikan pelayanan. Tetapi kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan duniawi, ya paling berakang. Sebab dunia inilah tempat orang saling bunuh-bunuhan. Nanti berubah di akhirat, ada seorang yang sangat tua, wajahnya jelek, ya, mengejar mereka di padang mahsyar. Mereka pada lari.
Yang tua tadi yang sudah tidak karuan mukanya menakutkan, akulah dunia yang kalian saling berebut di dunia, saling bunuh-bunuhan, saling menyakiti. Saya kembali kepada peristiwa tadi, itu contoh sakil qaum akhiruhum. Hadis yang kedua, di pagi hari Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini puasa sunnah? Rasul tidak menanyakan, sebutkan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa sunnah. Suara diam semua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku puasa hari ini wahai Rasul. Jadi kalau puasa sunnah pun tidak niat di malam hari boleh, asal masih pagi. Ya. Jangan pagi nggak ada makanan, terus siang nggak ada makanan, sampai sebelum terbenam matahari aku puasa hari ini. Tidak sah itu. Harus pagi. Jadi kalau antum lupa boleh. Siang berusaha cari makanan nggak dapat. Ditimbang-timbang kalau terus nggak dapat makanan rugi. Mendingan anda puasa, nggak sah. Apalagi sudah habis asar, habis zuhur, masih pagi oke. Banyak hadis-hadis yang dicontohkan tentang itu. Yang kedua, Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Ada jenazah yang meninggal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku ya Rasul. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini sudah berinfak? Tidak menanyakan tentang hadis tentang ini. Nah ini kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dan siapa? Sayyidina Abu Bakar, aku wahai Rasul. Dan pertanyaan yang terakhir. Dan antum sebagian kan para dosen, nggak ada soal di kampus itu satu soal, paling sedikit 3-4. Yang terakhir, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk si fulan yang sakit? Aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak terkumpul sifat-sifat tadi pada seorang mukmin illa wa huwa min ahlil jannah, orang surga. Ini orang semacam ini, sahabat semacam ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosional. Dan tidak disebutkan jumlah infaknya berapa. Sebab dalam hadis yang lain, sabaqa dirhamun mi'ata alaf dirham. Taruhlah 1 dirham, kita uangkan, taruhlah 10.000 lah. 10.000 itu menyelip sampai 1 juta. Atau 1.000 rupiah menyelip 1 juta. Nilainya lebih besar daripada 1 juta. Sebab apa? Sebab seseorang yang berinfak dengan 1.000 rupiah, hartanya cuma 2.000. 50% dari harta yang diinfakkan. Ini harus lihat-lihat ini, tangganya bisa jatuh. Sini saja ya. Yang ketiga, jadi khidmat yang dipikirkan orang lain. Yang ketiga, hadis yang cukup panjang. Dan kalau kita praktekkan hadis ini, yang bahasa kita terus melayani dan membela rakyat, ya Allah, pahalanya luar biasa. Dalam hadis yang panjang itu Rasul bersabda, li'an yamshiya ahadukum fi qada'i hajati akhihi khairun lahu min an ya'takifa fi masjidi hadha syahran. Nah, kalau kita punya kumpulan hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Syekh Albani, seingat saya jilid 2 halaman 608, dia mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh
Ibnu Abid Dunya dan Tabarani juga. Kalau seseorang keluar dari rumahnya, membantu saudaranya, menyelesaikan masalah saudaranya, apakah kemiskinan, apa saja yang dia, khairun lahu, yang demikian lebih bagus daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan lamanya. Tuh bayangkan, nggak bisa ke Mekah, nggak bisa umroh. Kalau setiap hari 1 jam, setengah jam, yang miskin dikunjungi, yang ini dibantu. Jadi semakin kita melayani, yang bahagia yang melayani itu sendiri. Coba, terjadi satu di hati itu kebahagiaan tersendiri. Tidak mungkin seseorang itu merasakan kebahagiaan kecuali memberikan kebahagiaan pada orang lain, membuat orang lain tersenyum. Kemudian yang keempat, ini contoh dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau sudah malam hari keliling kota Madinah, ya jalan kaki, naik apa sajalah. Suatu malam dia jalan dengan Abdurrahman bin Auf, konglomerat. Bayangkan kalau seorang pemimpin di malam hari keliling kota, apalagi ada tanah-tanah kosong. Di saat itu Sayyidina Umar nggak pikir, wah ini mungkin dibuat mall ya, ini dibuat ini buat perumahan, ini proyek ini, nggak ada. Yang dicari orang-orang yang susah. Kalau sekarang, ini tanah kosong ini, kelihatannya sertifikatnya nggak jelas ini. Atau rumah-rumah kumuh, apa saja bisa dilakukan kalau pemimpinnya tidak mau cinta sama rakyatnya. Wah ini kelihatannya sungai atau kali, kalau sungai susah dibelokkan, kalau kali, wah ini kelihatannya bisa kita belokkan ke sini. Ini tanah bagus, kelihatannya begini, udah macam-macam. Sayyidina Umar tidak, yang dicari orang yang susah. Suatu malam dia jalan sendiri. Ini bisa kita ambil contoh nanti dari peristiwa ini. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Dia lihat ada kemah baru, berarti ini masyarakat Badui yang dari daerah jauh buat kemah di situ. Si Badui ini nggak kenal, dan saat itu nggak ada media. Dia lihat ada suara wanita di dalam. Ditanya siapa? Istri saya mau melahirkan. Saya nggak tahu mau kemana ini. Terus pulang Sayyidina Umar. Sampai di rumah mungkin sudah jam 9, setengah 10. Istrinya udah tidur. Dibangunin. Wahai istriku, mau pahala enggak? Mau fulus enggak? Enggak ada pahala. Ketika ditanyakan mau pahala, langsung bangun coba. Ini kira-kira kalau sekarang bangun enggak ini? Bangun. Diajak ke kemah. Yang di kemah tidak tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu sudah bak gandum, langsung dia buat roti di situ. Sudah, ini yang di kemah ini nggak tahu apa-apa, masuk ke dalam. Istrinya mampu berperan sebagai seorang bidan coba. Ketika lahir, wahai Amirul Mukminin, anaknya laki-laki. Kaget ini yang Badui satu ini, Amirul Mukminin. Tapi udah dibuatkan rotinya semuanya. Mana orang-orang semacam ini? Antum sebagai gubernur, bupati, wali kota, mungkin tidak usah sampai begitu. Berapa banyak rakyat kita yang tinggal di rumah tidak layak huni, coba. $2.300.000 rumah tidak layak huni. Rumah Aladin. Tahu singkatan Aladin? Atap, lantai, dinding kayak Aladin terbang.
kalau kena angin. Atap, lantai semua. Mungkin di setiap daerah ada semua. Mungkin sekarang sudah tidak 2.300.000, kalau masa saya 2.300.000. Mungkin sekarang udah 2 juta. Gak layak. Datangi, sapa. Dan saudara-saudara sebagai anggota dewan, pusat, provinsi, kabupaten, kota, turun, perjuangkan, carikan dana. Bantu mereka, buat mereka tersenyum. Mungkin itulah yang membuat kita ditolong dan mendapatkan husnul khatimah nanti di ketika akhir dari hidup seseorang itu sendiri. Mungkin tidak, yang itu mungkin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tastasghir hasanatan fa innaka la tadri bi ayyi hasanatin tudkhiluka al-jannah. Jangan menyepelekan amal yang kecil. Engkau tidak tahu amal apa yang membuat kamu masuk surga. Jadi pelayanan di PKS ini, itulah jadi inspirasi. Ya, dalam Partai Keadilan Sejahtera itu untuk terus melayani dan membela rakyat. Contoh-contoh begini. Setengah jam, 1 jam seperti etika di Masjid Rasul. Kalau sehari dia melakukan 4-5 kali, coba pahalanya. Ada 3 bentuk pelayanan yang kita lakukan dalam PKS. Yang pertama adalah pelayanan dengan hati, bil qalb. Al-khidmah bil qalb. Yang kedua pelayanan dengan akal, dengan pikiran. Dan yang ketiga adalah pelayanan dengan tangan. Pelayanan dengan hati itu artinya sejak awal kita niat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innamal a'malu binniyat. Jadi sudah melayani itu penuh dengan keikhlasan. Karena yang memberikan pelayanan ini pun harus tahu, yang dia inginkan adalah semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya karena ria, karena ini, Ustadz ini kan harus difoto, ini kan masalahnya reses, bukti, silahkan. Itu sebagai pertanggungjawaban publik. Tapi usahakan juga ada amal-amal yang tidak ada yang tahu. Kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, usahakan setiap kita punya amal yang gak ada tahu kecuali Allah. Sehingga dalam salah satu pertempuran, salah seorang sahabat mukanya ditutup. Sebab di zaman itu kalau perang itu duel 1 lawan 1. Muncul dari kufar, terus diminta, mana muslimin? Muncul seorang pemuda yang mukanya nggak kelihatan. 3 kali tumbang lawannya, sekali dia, 2 kali, sampai 3 kali. Tapi nggak ada yang tahu siapa orang ini. Dia ingin mengamalkan hadis tadi. Dan semua kita bisa. Hening di malam hari, nggak ada yang tahu. Bahkan di zaman Muhammad ibn Wasi, dia mengatakan, di zaman kami, ya, seorang suami tidur satu bantal dengan istrinya, si suami itu bercucuran air mata, istri tidak tahu. Ini bantalnya satu, mungkin bantalnya besar, wallahu alam bantal di zaman itu juga. Zaman itu mungkin besar, kita nggak tahu, tapi yang jelas satu bantal. 10 tangisan yang hanya diterima 1 oleh Allah, yang 9 nggak ada yang diterima. Ya menangis jama'i, jadi ini nangis ikut nangis, dah. Ya silakan kalau buat latihan, tapi kalau nangisnya itu terus, nah ini harus masalah. Kalau sendiri nggak pernah nangis, tapi kalau rombongannya banyak, kuat-kuatan paling kenceng dia. Nah ini tangisan yang ada tanda tanya. Kenapa ketika sendiri nggak ada yang ngelihat kok nggak nangis? Itu
Walaupun baguslah, tapi dari 10 tangisan itu cuma 1. Tangisan yang bagaimana? Yang tangis nggak ada yang tahu, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan tadi itulah fondasi dari seluruh pelayanan. Fondasinya di situ. Nah, ini harus. Yang kedua adalah al-khidmah bil akal, pikiran, ide, gagasan. Nah, di sini anggota dewan kita yang di pusat 50, provinsi 190, kabupaten kota 1217 atau 19. Nah, ini harus dengan gagasan, dengan ide, perjuangkan. Ya, terus dengan itu memang tugas anggota dewan. Ya. Mulai dari pusat, ya, serap aspirasi masyarakat, turun, dengerin keluhan mereka, dan seterusnya. Munculkan gagasan-gagasan, perjuangkan di anggaran, yang nantinya juga tidak hanya retorika saja dan tidak hanya gagasan saja, tapi terwujud bagaimana membantu kelompok-kelompok miskin tadi. Cita-cita mereka terwujud, mendapatkan beasiswa anak-anak mereka yang miskin. Ya, rumah tangga dapat modal, dapat apa saja. Jadi gagasan-gagasan tadi terasa di masyarakat. Dan ini menjadi sedekah jariah. Bayangkan kalau memperjuangkan dan mendapatkan sekian ratus beasiswa, mereka jadi anak-anak yang soleh dan dapat pahala terus. Berikan modal, dia bisa mandiri. Yang dengan modal tadi, alhamdulillah tidak terjerumus dengan kemaksiatan, dapat pahala. Jadi bukan hanya kerja begitu saja, Allah mencatat semuanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi menunjukkan yang bagus, mendapatkan solusi, kemudian dia berbuat, dapat pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah al-khidmah bil yad. Nah, ini. Nah, di sini peran anggota dewan dan peran eksekutif kita, dua-duanya harus bergerak. Ya. Para gubernur, bupati, wali kota. Tadi saya belum menyapa saudara-saudara kita sebagai gubernur. Jazakumullah khair antum yang sempat hadir dan yang berada di seluruh tanah air. Saya bangga dengan antum semua. Lakukan sebaik mungkin untuk umat. Ya. Berikanlah maksimal tenaga kita untuk contoh. Ambil contoh dari baginda Rasul, dari sahabat-sahabatnya, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sekali-kali keliling bermalam di rumah-rumah masyarakat. Saya lihat sebagian eksekutif kita melakukan itu bagus. Jadi dengan tenaga turun ke masyarakat, bantu, ya. Bangun gagasan-gagasan, ide-ide yang masyarakat saling tolong-menolong. Kalau gubernur, bupati, wali kota udah punya anggaran, turunkan, kawal supaya sampai ke masyarakat itu semua. Itu. Jadi kalau tiga hal tadi, yang namanya al-khidmah bil qalb, al-khidmah bil lisan, dan al-khidmah bil yad. Masalah bencana, Masya Allah, PKS terdepan, itu pertahankan. Apalagi kalau di setiap kabupaten kota yang jumlahnya di atas 500 sekian, kita punya tim satgas atau gerak cepat yang langsung ketika terjadi bencana, kita ada di situ. Tapi Ustadz waktu milih lupa sama kita. Waktu bencana ingat. Ada juga yang mengeluh gitu. Terus maunya antum bencana terus. Kalaupun tidak ingat, jangan saat bencana, tapi deketi silaturahim.
Yang penting niat tadi. Jadi menurut saya adalah kita tidak perlu cari atau menunggu kecintaan umat kepada kita. Yang kita cari adalah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, nanti umat pun akan cinta. Jadi dalam bergerak itu nggak usah pedulikan orang mau benci, mau senang, mau memuji, itu nggak perlu dilihat. Itulah sikap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak murka padaku ya Allah, asal engkau tidak benci kepadaku ya Allah, aku tidak peduli semuanya. Nah, itu. Jadi dilempari batu, ditaruh kotoran, nggak peduli manusia begitu. Yang dia cari adalah asal Allah tidak murka, Allah tidak benci. Mendapatkannya itu, ya semua kita punya peluang. Tinggal sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang kalau mencintai sesuatu pasti akan menyebut namanya terlalu. Sejauh mana kita menyebut nama Allah. Ya. Dan istri kita, suami kita harus tahu yang paling aku cinta adalah Allah dan Rasulnya. Melebihi kamu wahai istriku, melebihi kamu wahai suamiku. Ya. Cinta yang semua juga akan diuntungkan kalau kecintaan itu muncul. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, dia katakan pada malaikatnya, wahai malaikatku, beritahu ya kepada seluruh bumi, penduduk bumi, bahwa aku mencintai sepulan. Dan nanti Allah jadikan mereka itu mencintai orang tersebut. Hati di tangan Allah. Intan surullah yansurkum, seperti yang saya sering katakan, kalau engkau menangkan Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu. Menangkan Allah dalam mahabbah kepada Allah, menangkan Allah dalam ukhuwah, menangkan Allah dalam tadi pelayanan kepada rakyat tadi, lillahi ta'ala. Kalau itu semua kita lakukan, ya kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus melayani dan membela rakyat, kalau itu kita lakukan terus, dan endingnya juga kitalah yang terus akan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa membangun negeri ini, mencintai negeri ini, dan mencintai seluruh isinya. Ketika kita terus melayani, kita tidak pilih-pilih. Oh, yang kita layani hanya kelompok tertentu yang memilih kita. Tidak. Layani dan bela apapun kelompoknya, apapun sukunya, apapun agamanya. Tapi mereka tidak pilih kita, tidak apa-apa. Kalaupun seseorang tidak memilih kita, dan Allah jadikan kader-kader itu sebagai eksekutif, jangan balas keburukan dengan keburukan. Kalau tidak memilih kita, mungkin saat itu dia tidak tahu. Balaslah dengan kebaikan. Jangan kalah dengan pohon yang rindang dan banyak buahnya. Dilempari oleh masyarakat dengan batu, dibalas dengan buah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam semesta, diciptakan untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Laut tidak pernah memakan ikannya. Kambing betina yang mengeluarkan susu tidak memakan susunya, meminum susunya. Dan tanaman pun tidak memakan buahnya. Makhluk-makhluk yang tidak berakal memberikan pelayanan pada yang lain, berkhidmat pada yang lain. Kenapa kita tidak melakukannya? Lakukan terus. Terus lakukan pelayanan dan terus membantu dan membela rakyat. Siap mewujudkannya? Takbir.
batik tulis dari Pekalongan. Bisa beli di pasar impres. Terus melayani bukan slogan, sudah menjadi DNA PKS. Takbir. Biasa kalau udah pantun-pantun sudah mau terakhir itu kelihatannya. Saudara-saudara sekalian, ikhwah dan akhwat yang saya cintai dan saya banggakan, apapun yang kita lakukan, melayani, terus membela, semua ikhtiar manusia, semua untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum anfa'ukum linnas. Ya, sebaik-baiknya kamu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya. Jadikanlah diri kita semua ini, ya terutama diri saya sendiri insyaallah, untuk selalu memberikan pelayanan, berbuat baik. Jadilah orang-orang yang soleh dan solehah. Berkatnya besar sudah. Kalau seseorang menjadi orang yang soleh untuk diri, untuk orang lain pun orang merasakan kesolehannya itu. Ya, apa kesolehannya? Tadi berikan pelayanan, berbuat baik, senyum, apa saja kebaikan yang bisa dilakukan. Tidak mesti harus kaya dulu. Ya. Walaupun kecil di pandangan kita, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar di sisi kita, mungkin tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ unsur riya dan lain sebagainya muncul. Sekali lagi, saya sangat bangga dengan Rakernas yang berjalan 18 hari. Tolong cukup 18 hari, jangan ditambah lagi. Khawatir sepanjang tahun Rakernas terus. Tapi insya Allah dengan Rakernas selama 18 hari dan sudah tersusun renstra yang sangat bagus. Tapi saya tidak ingin rencana kerja, rencana strategis tadi jadi pajangan saja, harus direalisasikan dan diwujudkan. Siap? Buktikan itu semua dan saya yakin insya Allah kemenangan bisa kita raih. Kemenangan yang penuh dengan berkah, penuh dengan martabat, dan penuh dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya ingin tanya tapi berdiri dulu supaya ketahuan yang tidur tidak tidur. Siap menjadi pembela dan pelayan rakyat? Siap menjadi pelayan rakyat? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathiran atas arahan Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Semoga menjadi penyemangat untuk terus melayani dan membela rakyat. Bang Arif, Ya, dan Bapak Ibu sekalian, baru saja mendapatkan laporan dari tim Humas dan Media PKS bahwasanya yang saat ini menyaksikan melalui live streaming YouTube dan Facebook serta Instagram Partai Keadilan Sejahtera adalah 170.108 orang. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Akan terus bertambah, Bang Arif. Pastinya. Hadirin hadirat yang berbahagia, keadilan kan terwujud dengan semangat pejuang bangun peradaban. Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman untuk memajukan bumi persada Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera, harapan bagi kita bersama. Lahirkan pemimpin adil sejati
wujudkan rakyat adil sejahtera. Pancasila, panduan bangsa, falsafah di bumi pertiwi Indonesia. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita menyanyikan bersama himne Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, saya ingin mengingatkan, untuk acara esok hari akan dimulai pukul 8.00 pagi. Jadi hadirin dimohon sudah mulai standby di sini pukul 7.30. Saya juga ingin mengingatkan untuk esok hari akan ada sosialisasi dan juga diskusi terbatas program strategis 2020-2025
dengan beberapa tema seperti penokohan nasional, politik nasional, dan juga politik daerah. Baiklah, hadirin hadirat yang berbahagia, baik yang hadir di ruangan Hotel Bidakara ini dan juga yang hadir melalui online di seluruh Indonesia, bahkan bisa jadi di luar negeri. Akhirnya, marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sarapan pagi, kami sampaikan di ruang kenanga.